Jiwakan wajah. Halo CS-CS-ku, bertemu lagi dengan Manusia Madasudi Easy Film. Selamat atas pra-peradilan dan terbebasnya Peggy Setiawan dari tuduhan yang membuat keadilan ini telah menemukan jalannya, oke? Baiklah, berikut ini gue akan meringkas kisah hidup seorang gitaris bernama Tom Morello. Selain dikenal sebagai gitaris dari Rage Against the Machine, ia juga dikenal sebagai aktivis yang sangat kritis terhadap ketidakadilan. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Bagaimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Climb the 7 summits, and I swear I cannot see. I must travel, it's and I Scene dibuka oleh seorang pria bernama Thomas Baptiste Morello atau yang lebih dikenal sebagai Tom Morello. Ia lahir pada 30 Mei 1964 di Amerika dari pasangan Gaten George dan Melly Morello. Ibunya bekerja sebagai guru bahasa, sedangkan ayahnya adalah duta besar Kenya untuk PBB yang juga pernah terlibat dalam pemberontakan Mau-Mau di tahun 50-an. Selain itu, kakek Morello ternyata adalah presiden pertama di Kenya dan bibinya adalah wanita pertama di Kenya yang bertugas di badan legislatif. Ia juga memiliki paman seorang menteri kabinet di Kenya yang dianggap sebagai salah satu pendiri Kenya modern. Sejak kecil, Tom Morello tidak pernah merasakan kasih sayang dari sang ayah karena ketika berusia 16 bulan ayahnya meninggalkan sang ibu untuk kembali ke Kenya dan dibesarkan oleh ibunya hingga menempuh pendidikan di sekolah tempat ibunya mengajar. Lalu ketika Tom Morello masuk ke bangku SMP, ia mulai memiliki pandangan politik sayap kiri karena mengikuti jejak ibunya. Saat itu ia juga menggambarkan dirinya sebagai satu-satunya seorang anarkis di sekolahnya hingga menyebut dirinya sebagai seorang sosialis non-sekretarian. Di sisi lain, Tom Morello mendapatkan gitar listrik pertamanya ketika berusia 13 tahun yang kemudian bergabung dengan band bernama Nebula. Band tersebut dikenal karena selalu mengcover lagu milik band legendaris seperti Led Zeppelin dan mulai menggelar pertunjukan di berbagai acara pensi sekolah. Kemudian ketika Tom Morello masuk ke bangku SMA, ia berteman dengan Adam Jones karena memiliki selera musik dan pandangan politik yang sama. Setelah itu mereka membentuk band bernama Electric Sheep yang membuat Morello mulai menciptakan lagu sendiri dengan lirik yang bermuatan politik. Di periode tersebut Morello mulai menunjukkan sikapnya dengan mendukung kandidat wali kota di tempat tinggalnya karena memiliki ideologi sayap kiri dan mulai menulis artikel yang dipublikasikan oleh majalah di sekolahnya. Pandangan politiknya juga semakin luas berkat dorongan dari sang ibu hingga mulai tertarik dengan gerakan Black Panther, juga organisasi militan sayap kiri radikal yang ia anggap sebagai kelompok yang sangat mengagumkan. Menurut Tom Morello, mereka adalah kelompok yang diisi oleh orang-orang yang tegas karena berani menentang ketidakadilan sampai berani melakukan tindakan ekstrim jika memang diperlukan. Lalu setelah lulus sekolah pada tahun 1982, ia melanjutkan pendidikannya di Harvard University untuk mengambil jurusan hukum dan ilmu politik. Di sana ia juga mulai terlibat dalam berbagai gerakan aktivis dan menjadi anggota di organisasi kampusnya. Saat ditanya, ia mengatakan jika dirinya sangat mengidolakan sosok Che Guevara yang ia sebut sebagai pahlawan di Kuba. Che Guevara sendiri merupakan seorang revolusioner dan menjadi salah satu tokoh untuk gerakan revolusi di Kuba. Saking berpengaruhnya, wajah Che Guevara sampai dijadikan simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan.
Pada tahun 1987, Tom Morello bergabung dengan band Lock Up atas permintaan dari teman baiknya. Bersama band tersebut, permainan gitar Tom Morello semakin agresif sampai mampu mencampurkan antara musik punk dan heavy metal hingga menghasilkan suara musik seperti hip hop. Selain itu, ketika tampil di atas panggung, ia selalu mengangkat gitarnya untuk menghasilkan suara seperti bom jatuh, sirine polisi, dan suara garukan yang sangat mengagumkan. Namun setelah Lock Up merilis album dan menggelar tur pada tahun 1989, band tersebut akhirnya bubar karena masalah yang tidak dijelaskan. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya dan berhasil lulus hingga bekerja di kantor senator Amerika, tetapi mengundurkan diri setelah bekerja selama 3 bulan. Pada tahun 1991, Morello menemui seorang rapper bernama Jack De La Rocca karena terkesan dengan penampilannya. Morello kemudian mengajak Jack untuk mendirikan band yang kritis terhadap politik sosial bernama Rage Against the Machine. Meski awalnya menolak, namun Jack akhirnya mau bergabung setelah mendengar visi Morello yang berani menentang ketidakadilan melalui lagu-lagunya. Setelah resmi terbentuk, Jack kemudian merekrut tim Comerford, teman baiknya, dan merekrut seorang drummer bernama Bradwick. Band tersebut akhirnya menggelar pertunjukan pertamanya di klub malam dengan formasi Jack De La Rocca pada vokal, Tom Morello pada gitar, Tim Comerford pada bass, dan Bradwick pada drum. Penampilan mereka yang agresif berhasil menarik perhatian banyak orang yang membuat Rage Against the Machine mulai dikenal di skena musik bawah tanah. Bahkan mereka sampai mendapatkan kontrak dari label Epic Records dan merilis album pertamanya di tahun 1992. Di periode tersebut, Tom Morello mulai menggunakan citranya sebagai seorang komunis dengan memakai topi bintang merah dan menempelkan stiker palu arit pada gitarnya. Ia juga mendukung gerakan sosial di Brazil hingga menyumbangkan sejumlah uang untuk gerakan Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Bahkan ketika Rage Against the Machine tampil di festival pada tahun 1993, mereka tampil dengan telanjang bulat untuk memprotes organisasi yang membatasi kreativitas para musisi dalam bermusik. Di sisi lain, ketenaran mereka semakin meningkat setelah merilis album keduanya yang berhasil sukses secara komersial. Selain menggelar tur ke berbagai negara, mereka juga tampil di Festival Woodstock, festival musik terbesar di dunia, dan merilis album ketiganya pada tahun 1999. Pada tahun 2000, ketika Konvensi Nasional Demokrat diadakan di Los Angeles, Rage Against the Machine menggelar pertunjukan di luar gedung yang dihadiri oleh ribuan penonton termasuk para penggemarnya. Namun acara tersebut berakhir ricuh setelah beberapa penonton melemparkan batu ke arah polisi yang kemudian dibalas oleh para polisi dengan menembaki gas air mata dan peluru karet yang membuat pertunjukan tersebut terpaksa dihentikan. Di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, Jack De La Rocca, sang vokalis, mulai jenuh dengan aktivitas bandnya hingga jarang bertemu dengan para personilnya. Saat itu ia juga terlibat konflik dengan Tom Morello yang dipicu karena perbedaan pendapat dan menggelar pertunjukan terakhirnya di gedung teater yang kemudian memilih bubar setelah Jack De La Rocca mengundurkan diri dari band secara baik-baik. Beberapa bulan kemudian, Bradwick, Tom Morello, dan Tim Comerford membentuk band bernama Audioslave dengan merekrut vokalis Soundgarden bernama Chris Cornell. Morello juga memulai karirnya sebagai musisi solo dan menggelar pertunjukan akustik pertamanya di tahun 2003. Di sisi lain, Tom Morello mendirikan gerakan politik bersama Serj Tankian, pentolan dari band System of a Down. Kelompok tersebut didirikan untuk menyatukan para musisi, penggemar musik, dan organisasi politik demi memperjuangkan keadilan sosial. Tak hanya itu, mereka juga sering terlibat dalam gerakan hak asasi manusia, perdamaian dunia, hak-hak imigran, dan penghapusan hukuman mati untuk para narapidana. Lalu pada tahun 2006, Morello ikut melakukan unjuk rasa bersama ribuan demonstran untuk mendukung hak pekerja hotel imigran. Demo tersebut kembali berakhir ricuh yang membuat Tom Morello bersama 400 pengunjuk rasa ditangkap karena dianggap provokator.
Tak lama kemudian, ia dibebaskan oleh para aktivis setelah mendatangkan pengacara untuk membantunya keluar dari jeratan hukum. Karena hal itu, Comorello mendapatkan penghargaan atas dukungannya terhadap hak para pekerja dan para imigran. Di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2007, Rage Against the Machine akhirnya bersatu kembali untuk tampil di festival musik terbesar di Amerika hingga menggelar pertunjukan di beberapa negara seperti Australia, Inggris, dan Selandia Baru. Pada tahun 2009, setelah menikahi pacarnya bernama Dennis Luiso, Morello bersama para musisi Amerika menggugat pemerintahan atas penggunaan musik dalam interogasi di kamp tahanan Teluk Guantanamo. Hal itu mereka lakukan karena para sipir penjara telah menyiksa para tahanan dengan memutarkan musik selama 72 jam dan membesarkan volume yang membuat para tahanan sangat tersiksa. Saat diwawancara, Morello mengatakan jika penjara Guantanamo dikenal sebagai tempat penyiksaan paling sadis yang telah melanggar hak asasi manusia. Selain itu, ia juga mengatakan jika para sipir di penjara tak segan melakukan tindakan keji seperti memukuli, menelanjangi, menutup kepala, dan memaksa tahanan untuk melakukan tindakan seksual. Karena hal itu, ia meminta kepada pemerintahan agar segera bertindak untuk menghentikan para sipir yang telah melanggar hak asasi manusia. Dan jika tidak bertindak, mereka akan menyebarkan informasi tersebut ke seluruh dunia. Pada tahun 2011, Rage Against the Machine tampil di festival musik tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 10.000 penonton. Di sana mereka tampil sangat agresif dengan membawakan lagu terbaiknya dan memberikan pesan moral kepada para penonton. Namun setelah pertunjukan tersebut, Rage Against the Machine harus kembali bubar karena alasan yang tidak dijelaskan yang membuat Comorello kembali melanjutkan karirnya sebagai musisi solo. Beberapa bulan kemudian, ia merilis buku komik yang menceritakan pasca apokaliptik dengan karakter utama seorang pelacur remaja. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2015, Comorello telah menggelar banyak pertunjukan dan terlibat dalam berbagai pergerakan hingga berkolaborasi dengan para musisi terkenal di dunia. Ia juga muncul dalam video dokumentasi untuk mendukung seorang aktivis yang dihukum oleh pengadilan militer atas pelanggaran undang-undang spionase. Pada tahun 2016, Comorello, Tim, dan Bradwick mendirikan supergrup bernama Prophet of Rage. Saat itu Morello menggandeng Chuck D dan DJ Lord dari Public Enemy hingga merekrut Beryl, anggota Cypress Hill, grup hip hop legendaris Amerika. Kemunculan mereka langsung menggemparkan komunitas musik bawah tanah di seluruh dunia karena grup tersebut berisi orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka kemudian merilis EP pertamanya bertepatan dengan pemilihan presiden Amerika dan merilis EP keduanya di tahun 2017 yang berhasil sukses secara komersial. Pada tahun 2019, Prophet of Rage datang ke Indonesia untuk tampil di acara yang digelar di Jakarta. Di sana mereka tampil sangat agresif di hadapan ribuan penonton dengan membawakan lagu terbaiknya. Namun setelah menggelar tur dunia yang sangat melelahkan, Morello mengumumkan jika Prophet of Rage telah bubar dan berencana akan membangkitkan kembali Rage Against the Machine setelah Jack De La Rocca setuju untuk menggelar pertunjukan reuni. Pada tahun 2021, Comorello merilis album solo terbarunya dengan menampilkan lagu kolaborasi bersama band punk wanita asal Rusia bernama Pussy Riot. Setelah itu, Comorello membuat petisi bersama 600 musisi Amerika untuk memboikot pertunjukan di seluruh Israel dan mengancam akan terus memboikot Israel jika tidak menghentikan tindakan kekejaman di Palestina. Bahkan Comorello dan Roger dari Pink Floyd menggelar pertunjukan amal untuk mengumpulkan dana yang mereka sumbangkan kepada masyarakat di Gaza. Acara tersebut juga menampilkan beberapa musisi dari Palestina seperti Mohamed Asaf, Rolla Azar, Lina Selby, dan pada tahun 2023 ia menyerukan gencatan senjata ketika tentara Israel dengan kelompok Hamas berperang yang telah merenggut korban jiwa. Lalu film pun selesai. You better go
Hati nurani adalah suara abadi dari kebenaran dan keadilan, dan suara itu tidak dapat dibungkam. By Tukang Cuangki. Oke CSCS-ku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandalan Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, hampura balele CSK.